Nih akhir-akhir ini lagi pada ngomongin soal kabur aja dulu ya di internet itu. Ini basically tentang banyaknya orang-orang yang merasa udah capek gitu tinggal di negara kita ini, dan mereka itu memutuskan untuk atau menyarankan untuk kita itu kabur aja dulu gitu ke luar negeri gitu. Entah itu bekerja di luar negeri, entah itu mengambil pendidikan di luar negeri, dan istilahnya mengambil peruntungan lah gitu di luar negeri gitu, peruntungan yang mungkin setidaknya itu lebih baik gitu daripada di negara kita sekarang gitu. Jadi tuh ngebuat aku tuh mengindikasikan kalau emang susah gitu hidup di negara kita ini gitu. Apalagi sekarang itu cari kerja itu udah susah banget gitu. Apalagi banyak juga perusahaan-perusahaan yang bangkrut, perusahaan-perusahaan yang lay off karyawan-karyawannya gitu. Banyak orang-orang yang juga pengangguran gitu. Dan ya ketika kita udah bekerja pun kita mendapatkan upah yang tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan gitu, dan itu tuh udah jadi hal umum di Indonesia gitu. Dan patokan gaji yang dimana kita ada UMR, dan sedangkan si UMR kita itu tetap sama, si gaji kita itu tetap sama dan cenderung kecil, tapi kebutuhan kita itu untuk kehidupan, untuk sekedar bertahan hidup makin mahal aja gitu teman-teman. Itu mengindikasikan kalau ya emang sulit gitu hidup di sini tuh. Jadi banyak orang yang menyerukan untuk kabur aja dulu ke luar negeri itu mungkin ya indikasi bahwa hidup di sini tuh emang sulit gitu. Karena ya banyak gitu ya cerita-cerita gitu, atau aku baca artikel-artikel kalau di luar negeri itu istilahnya segala sesuatunya tuh agak lebih dipermudah gitu. Misalnya dalam hal pendidikan mungkin ada program eh, pendidikan gratis mungkin. Karena kan khususnya pendidikan tinggi ya, katanya sih di Jerman itu pendidikan tingginya itu gratis gitu. Dan banyak orang-orang yang eh, menuliskan kabur aja dulu di internet itu menyarankan kita pergi ke Jerman aja gitu. Ataupun kita pergi untuk bekerja ke Jepang misalnya, karena gajinya rata-rata di sana, atau ke US misalnya, atau ke Singapura, atau pokoknya ke luar negeri lah gitu. Gaji-gajinya benar-benar benar-benar sebanding gitu dengan apa yang dikerjakan itu, dan bergaji tinggi lah gitu istilahnya. Sedangkan ketika kita hidup di sini ya di negara kita ini, kita dibayar dengan UMR yang mungkin bahkan ada yang di bawah UMR gitu dibayarnya gitu, dan itu tuh kita harus menerimanya gitu. Sedangkan segala biaya, segala segala kebutuhan kita itu makin mahal gitu. Kebutuhan banyak hal gitu ya, termasuk yang sekunder dan premier pun juga aku rasa makin mahal gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Jadi susah gitu hidup di sini. Makanya banyak orang-orang yang menyarankan kalau kita keluar negeri aja gitu dulu gitu, kabur aja dulu kan. Aku rasa itu aku relate sih, karena aku juga pernah gitu cari kerja yang kayak bener-bener susah gitu. Bahkan sekarang pun aku bekerja itu di tempat kerja yang cukup besar, tapi gajinya ya bener-bener di bawah UMR, dan itu tuh bener-bener gak cukup buat kehidupan tuh, dan benar-benar hanya cukup kita untuk bertahan aja gitu. Dan bertahannya itu juga benar-benar kita harus istilahnya kita tuh harus frugal living gitu, benar-benar menghemat sehemat-hemat mungkin gitu. Benar-benar istilahnya benar-benar susah lah gitu. Makanya banyak sekarang orang yang
pergi ke luar negeri juga gitu mencari peruntungan, ya aku bisa memaklumi gitu. Dan ini bukan soal nasionalisme ya, ada ya gitu oknum pejabat yang bicara soal ke luar negeri aja gitu. Memang kalian gak nasionalis gitu sama negara, kalian sendiri gitu. Kok mau-maunya gitu ke luar negeri gitu. Cuman aku pikir ngapain ngomong gitu. Coba kan, apa ya istilahnya, kan kita ini lagi bener-bener emang ngerasain kesulitan, harusnya harusnya pemerintah itu melihat gitu, bahwa ini tuh apa sih sebenarnya di balik fenomena itu tuh mengindikasikan apa gitu. Sebenarnya kan mengindikasikan bahwa kita tuh hidup sulit dan ya harus dicari gitu solusinya, bukan malah mengait-ngaitkan kita dengan rasa nasionalismenya kita gitu. Bahkan ya semua orang tahu gitu bahwa nasionalisme negara kita ini orang-orangnya yang paling tinggi. Bahkan kadang-kadang kita suka proud dengan negara kita sendiri gitu. Apa banyak tontonan-tontonan yang memperlihatkan bahwa malah kita cenderung yang paling nasionalis gitu. Kalau ditanya soal kecintaan kita sama negara ini, ya bener-bener cinta banget gitu. Dengan segala apa ya, keunikannya gitu kita tinggal di sini. Tapi ya kalau memang susah ya mau gimana lagi kan, orang tuh bebas ya, mau orang ke luar negeri, mau orang kemana ya, orang namanya mencari peruntungan ya untuk bertahan hidup, ya harusnya sih bebas-bebas aja gitu. Harusnya mungkin pemerintah melihat gitu bahwa apa sih yang menyebabkan kita bukan karena kurang nasionalis, tapi karena oh ada masalah-masalah di ekonomi, ada masalah-masalah nih, orang susah cari kerja loh, orang biaya hidup makin tinggi dan gaji nggak naik-naik gitu. Dan untuk hidup di negara kita ini sulit gitu. Bahkan mungkin kalau orang tua kita itu bisa dengan mudahnya dulu gitu bisa menabung buat dari gajinya buat beli rumah. Kalau kita sekarang kan boro-boro menabung buat hidup aja juga udah susah gitu. Bahkan harga-harga rumah udah semakin tinggi dan gak masuk akal gitu. Gimana cara kita ngumpulinya gitu, sedangkan gaji kita UMR misalnya 2 juta atau 3 juta atau bahkan sejuta atau bahkan di bawahnya lagi, gimana mau ngumpulin buat beli rumah gitu kan susah gitu. Dan juga banyak hal gitu ya, tradisi-tradisi kita yang memerlukan uang gitu, termasuk misalnya kalau di Islam sendiri ada tradisi lebaran gitu, di mana tiap lebaran itu tuh pengeluaran kita tuh cenderung lebih tinggi gitu, apalagi kalau udah lebaran itu. Ini nggak tahu ya budaya ini bagus apa apa gimana, tapi udah jadi tradisi sih ya. Kalau lebaran itu kan kita beli baju baru, beli apa ya, kita menyiapkan uang lebih lah gitu untuk merayakan hari apa, hari lebaran gitu ya. Tapi ya banyak ya tradisi-tradisi yang membuat kita menghabiskan banyak uang gitu, bukan cuma di sisi agama Islam gitu, atau banyaklah tradisi-tradisi gitu. Atau mungkin kita sedang ada event apa ya kita juga FOMO ya mau ikut-ikutan gitu. Boro-boro mau ikut-ikutan. Orang buat makan aja susah gitu ya. Tapi terkadang ada juga orang yang memaksakan gitu, dan itu tuh sampai mereka tuh sampai terlilit utang di mana-mana gitu cuman untuk ikut event itu. Atau bahkan mungkin bukan cuma itu aja gitu, banyak orang-orang yang terlilit hutang tuh juga karena mereka ya buat kehidupan sehari-hari gitu. Dan menurut aku tuh ini tuh udah jadi sebuah masalah yang besar banget gitu, yang seharusnya tuh gimana caranya gitu bisa diatasi gitu. Apalagi misalnya gitu, akses ke pendidikan tinggi misalnya susah banget gitu. Dalam artian mahal-mahal banget itu perguruan tinggi kita, mematok harga buat supaya kita mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Kan sarana untuk kita supaya apa ya, bisa sedikit tidaknya itu
memperbaiki kehidupan kita ya lewat pendidikan ya gitu. Karena banyak lowongan-lowongan kerja yang membutuhkan pendidikan tinggi gitu ya, membutuhkan skill yang tinggi gitu. Dan ketika kita mau mengupgrade diri kita dengan pendidikan, tapi pendidikannya benar-benar mahal gitu. Itu gimana? Itu benar-benar ngebuat kita susah. Karena akses ke pendidikannya itu susah gitu. Sedangkan ada suatu negara gitu, semisal tadi yang aku bahas Jerman yang menawarkan pendidikan gratis itu kan membuat orang-orang yang melihat peluang tuh menjadi, "Oh ada ya," gitu. Jadi wajar aja gitu orang-orang cari peruntungan di negara lain gitu, dan menurut aku sih aku gak menentang itu. Bagi orang-orang yang mungkin cukup, apa ya, cukup berani untuk merantau gitu, ya sah-sah aja menurut aku. Justru pemerintah itu gak usah baper gitu, nggak usah malah menentang bahwa wah kurang nasionalis nih. Bukan, harusnya dilihat substansinya gitu. Dilihat di mana sumber akar masalahnya itu, kenapa orang-orang pada pengen ke luar negeri gitu. Kan harusnya itu yang jadi titik masalahnya. Tapi ya pemerintah tuh nggak lihat itu gitu, atau ya mereka punya program-program lain gitu yang mensejahterakan dirinya sendiri gitu ya biasanya. Wah, aku jadi ngebahas politik nih teman. Tapi seru juga ya kita ngebahas kali ini. Ya emang lagi susah banget ya hidup di negara kita ini. Tapi sesusah-susahnya itu kita bener-bener jangan diragukan lah soal nasionalismenya gitu. Kita mau bener-bener cinta sama negara ini gitu. Tapi ya semoga semuanya membaik, segera membaik lah. Dan juga semoga gitu, walaupun sepertinya kayaknya mimpi gitu, negara kita itu membaik ya gitu, dan nggak ada isu-isu yang mending kita ke luar negeri aja gitu. Moga aja kita nggak ada lah gitu yang kayak gitu lagi. Karena kalau udah nggak ada itu kan berarti mengindikasikan kalau kita udah lebih baik gitu dalam hal ekonominya, dalam hal kelangsungan hidup kita gitu di sini gitu, kita merasakan nyaman di sini gitu. Kalau sekarang kan kita buktinya ada pernyataan kabur aja dulu ke luar negeri, itu kan berarti mengindikasikan kalau kita nggak nyaman hidup di sini gitu. Jadi ya semoga semuanya membaiklah ke depannya gitu. Baik, terima kasih ya teman-teman udah dengerin aku ya gitu. Ngomong yang ngalor ngidul, semoga ya kita berbagi cerita lah di sini. Terima kasih yang udah dengerin, semoga kalian semua sehat selalu ya teman-teman.